memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Iku elok. Kalau awak zaman gini, cara memperingati hari kelahiran bagaimana? Beli kue, habis itu beli lele, habis itu nyanyikan lagu Happy birthday to you, happy birthday pocong, happy birthday kuntilanak, lamu-lamu punya anak. Dan mohon maaf yo, ambu hanya mengingatkan, ulang tahun kini Pak lebih elok daripada zaman dulu. Zaman dulu kalau orang ulang tahun, misal ulang tahun ketiga, makan lilin tiga yang 5. Ulang tahun keempat, 4 lilin. Sempat ulang tahun 60? Hah? Sempat ulang tahun 60 berapa lilin? 60 lilin. Bayangkan kalau 60 lilin, enggak? 60 lilin dihembuslah sama atuk tuh. Lilin ulun mati, atuk tuh lah mati duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid Nabi itu memperingati maulidnya dengan berpuasa. Makanya pertanyaannya, kenapa Nabi berpuasa yaumul Isnin? Jawaban Nabi adalah zaka yauma wulidtu bih. Hari Senin itu saya dilahirkan. Maka Nabi berpuasa sebab kenapa? Memperingati hari kelahirannya. Makanya bagus kalau hari kelahiran itu kita peringati. Caranya ya kita doa bersama di rumah. Boleh tidak? Boleh. Hari kelahiran kita peringati dengan memberi makan anak yatim. Boleh tidak? Boleh. Kalau hari kelahiran kita peringati dengan bersedekah ke masjid, boleh tak? Boleh. Boleh tak hari kelahiran diperingati berbini lagi? Boleh tak? Ontak kata Mak. Topeng kalau masalah berbini kok. Baik, selesailah ya masalah awak yang berkumpul kok. Kenapa saya sampaikan itu di awal? Karena saya sampaikan tadi banyak anggapan orang merayakan maulid Nabi tidak ada manfaatnya, nggak ada berkahnya. Padahal mohon maaf, awak berkumpul di masjid ini, kita yang berkumpul di masjid ini nggak tanggung-tanggung. Pertama, dijamin orang yang beriman. Hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Tebal kitabnya 704 halaman. Halaman 428. Baris yang kedua dari bawah, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan ada orang berkumpul di masjid, datang ke masjid, merayakan maulid Nabi di masjid, gembira dia datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa itu orang-orang beriman. Mudah-mudahan awak yang berkumpul di masjidku adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada riwayat Bapak Ibu, kalau ada orang datang berkumpul di suatu majelis ilmu, maka Allah angkat semua dosa kita. Dosa saya diangkat, dosa Bapak Ibu diangkat. Lalu kemana dosa kita dibuang? Pertama, dosa kita dibuang ke gunung. Gunung menolak. Yang kedua, dosa kita dibuang ke laut. Laut menolak. Yang ketiga, dosa kita dibuang ke langit. Langit menolak. Yang keempat, dosa kita dibuang ke sungai. Sungai menolak. Yang kelima, dosa kita dibuang ke darat. Darat menolak. Pertanyaannya, kemanalah dosa awak sadunya kau dibuang? Ternyata jawabannya adalah dosa awak mau dibuang kepada orang yang datang pengajian, orang selesai acara balik duluan. Jadi tengoklah yang balik duluan, itulah yang tanggung dosa awak ini malam hari. Kamu dah tanggung jawab ya. Pokoknya siapa yang balik duluan tanggung risiko lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Baik. Sekarang kita masuk kepada tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaannya. Nabi ko Bapak Ibu
bukan Nabi sembarangan yang lahir. Nabi yang mulia, namanya banyak. Nama yang paling banyak digelar orang itu kepada Nabi. Salatullah, salamullah ala. Coba awak ulang bareng-bareng. Salatullah, la jadi Toha Yasin adalah nama Nabi kita. Al-Hashir nama Nabi kita. Al-Mahi nama Nabi kita. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi kita dengan sebutan Ahmad. Awak umat yang paling terkenal namanya Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa nama Nabi banyak? Karena eloknya akhlak beliau. Makanya saya sampaikan tadi di awal, Nabi bukan sembarangan. Maka siapapun orang yang menghina Nabi pasti hina. Siapapun orang yang menghina Nabi pasti hina. Baik waktu Nabi hidup maupun Nabi setelah tidak ada. Sekarang ini saya mau bertanya, Nabi masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Ragu menjawablah makan. Nabi masih ada atau tidak? Nabi secara jasa dia tidak ada lagi. Tapi ajaran Nabi masih ada. Ada orang menghina Nabi, menghina ajaran Nabi, menghina agama yang dibawa Nabi. Nah, sebab kenapa? Rasul itu bukan sembarangan. Lahirnya Nabi berbeda dengan lahirnya kita. Tidurnya Nabi berbeda dengan tidurnya kita. Makan Nabi berbeda dengan makan awak. Boleh. Nabi kalau sholat beda dengan sholat awak. Nabi kalau berjanji beda dengan janji awak. Nabi kalau misalnya bertetangga beda dengan gaya bertetangga awak. Nabi berkeluarga beda dengan keluarga kita. Nabi punya rumah beda dengan rumah kita. Pertama, Nabi punya rumah beda dengan rumah kita. Di mana bedanya? Rumah Nabi kecil, tapi rumah Nabi baiti jannati, rumah surgaku, rumah wakodang. Tapi di dalam kecokat toy, rumah wakodang. Ini aku tanya oma-oma, siapa yang dapat aku kasih hadiah umroh gratis? Apa serius ini kok? Siapa yang dapat aku kasih umroh gratis? Tunjuk tangan siapa yang tak pernah berang jolakiyo. Hah? Tunjuk tangan siapa yang tak pernah berang jolakiyo, yang punya laki. Kemarin aku tanya, aku nenek-nenek nunjuk tangan. Apa nek? Laki-laki meninggal katanya. Masa? Yang punya laki, siapa yang tak pernah berang oma-oma ambo jolakiyo? Aduh? Aduh tak? Jawab, aduh tak? Sekarang bapak-bapak yang dapat hadiahnya haji. Neo haji pak? Neo haji. Pak, siapa yang tak pernah kena berang sama bininya? Tunjuk tangan. Pak Imam pun nanti diam Pak Imam. Jangankan Pak Imam, awak aja kena berang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maksudnya? Itulah rumah tangga awak dengan rumah tangga Nabi, betul nggak? Kalau rumah tangga Nabi, tidak satu bini Nabi. Bini Nabi itu 9, riwayat lain menyebutkan 11. Tapi dari 9 pun istri Nabi. Tidak ada contoh keluarga awak. Kalau Nabi memang sakinah, mawaddah, warahmah.
Awak kok kadang-kadang sakinah, kadang-kadang mawaddah, kadang-kadang warahmah, kadang-kadang kesetanan, kadang-kadang ribut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru dari rumah. Sekarang makan awak beda dengan makan Nabi. Pertama, Nabi kalau makan tak pernah mencelah makanan. Kata Anas bin Malik yang senantiasa bersama Nabi, apa kata beliau? Di dalam kitab Bulughul Maram, ma'ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi seumur hidupnya, kata Anas bin Malik, tidak pernah mencelah makanan. Ijastaha fa'akal wa in kariha tarakahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tinggalkan. Sekarang apa mau tanya? Mau kali awak mencelah makanan bini? Lah capek bini masak, nyampe di rumah bukan tanya. Ndak. Ndak seo masih lama, Pak. Itu masih halus. Apalah yang dimasak gini kok? Padahal bini lah berjuang mati-matian masak. Tapi suami protes. Kami obat-obat berarti Ustaz ndak ada protes makanan. Belum ndak ada. Kalau ada perwiritan dari umat-umat, akulah kata umat-umat itu sambil makan. Di lontongnya tak lomak katanya, kayak kurang garam. Tapi habis juodinya, pas nyo balik minta dibungkus lo cek lah ya. Tak lomak lo katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak pernah mencela makanan, itu satu. Yang kedua, Nabi asal makan pasti baca bismillah, baca doa makan. Setelah makan pasti baca doa juga. Awakku mohon maaf kalau teringat dibaca, tak ingat lope. Nah, Nabi kalau makan tidak pernah mengambil yang bukan di depannya. Contoh makan rame-rame. Lah, Nabi itu tidak pernah mengambil yang jauh di sana. Kalau awak beda, mana yang kira-kira lama? Jauh-jauh lah. Melangkah lah. Kan tenda-tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi tak apa yang di depan itu yang beliau makan. Yang ketiga, apa beda makan awak dengan Nabi? Nabi itu kalau makan 3 jari. Jadi kalau sebelum kenyang lah berhenti. Kalau awak, yang keempat, Nabi kalau makan 33 kali punya. Dek karena sabarnya yang makan sambil ingat kepada Allah, 33 kali punya. Kalau apa? Makanan seketek, perut lapar. Makanan sedikit, perut lapar. Dah. Kira-kira apa yang awak lakukan? Masuk, goyang kanan, goyang kiri. Telan. Cuma 3 kali. Apalagi sifatnya makanan rebutan. Awak berjago durian lah. Berjaga untuk mendapatkan durian jagung 5 orang. Yang jatuh 1. Pas dibuka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, tamu copek menghabiskan. Itulah awak. Kalau Nabi tak pernah Nabi makan tergesa-gesa. Minum, beda tak minum kita dengan minum Nabi? Beda. Nabi tak pernah minum berdiri. Mohon maaf, istinja awak Pak, poin ke kamar kecil, beda dengan Nabi. Nabi tak pernah istinja berdiri. Awak, jangankan berdiri, kopi jalan. Berani lu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah yang berbeda? Banyak. Cara tidur, beda cara tidur awak sama Nabi. Nabi sebelum tidur, apa yang beliau baca? Qul huwallahu ahad. Sudah? Lalu apa lagi? Surah Al-Falaq. Habis itu apa lagi? Surah An-Nas. Habis itu apa lagi? Ayat kursi. Baru kemudian apa yang beliau lakukan? Tangan, sebagian riwayat menyebut dihembuskan, lalu diusapkan seluruh badan. Itu yang beliau lakukan sebelum tidur. Makanya Nabi gak pernah tidur mimpi yang buruk. Kalau orang tak, apalagi anak zaman gini, sambil main HP, tak, katanya tidur lagi. Iya kan? Nabi
Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan Nabi juga yang mengajarkan, kalau mimpi buruk, ada kita tidur, mimpi buruk, apa yang kita lakukan? Pertama kata Nabi, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh biar paham. Ibu nanti malam tidur. Pas tidur, mimpi suami nikah jujando yang paling ancam. Misal tuh, misal tidur, dah bu, sudah belum? Tidur, mimpi lagi nikah sama janda yang paling ancam. Oleh punya anak leh. Pas mimpi itu terbangun, tengok jam 3, bacalah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, setelah itu pindah posisi. Kalau tadi tidur sebelah kanan, kau pindah sebelah kiri. Pokoknya pindah posisi supaya mimpi itu tidak nyambung. Yang ketiga, yang ketiga, dengarkan elok-elok, itu yang banyak salah. Yang ketiga, meludah ke kiri 3 kali. Kemana? 3 kali. Dah, berapa kali? Itulah yang kata Muhammad. Di tempat lain, yes katanya. Karena kamu salah mengamalkan. Yang disebut meludah itu isyarat. Ikut tak? Karena mimpi tak elok. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, pindah posisi. Pas lo di depan lakinya. Dah cara. Yang ketiga, cuy katanya. Bertengkar orang itu malam. Bukan itu maksudnya. Maksudnya meludah, isyarat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kanlah jauh beda kita dengan Nabi kan? Banyak betul. Salat tadi, beda enggak salat awal sama salat Nabi? Jauh beda. Salat kita dengan salat Nabi khususnya Masya Allah. Salat awal lah jauh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sebabnya kata ulama seperti Imam Nawawi disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Apa kata beliau? Itu sebabnya kalau imam seseorang, Pak Imam, bukan Pak Imam Siko, tompek lain Pak Imam bola encak, lemantap, suai. Tompek lain, kalau awak imam lah, jangan buat pertama ayat yang panjang-panjang. Kadang-kadang efek ayat panjang, suara anda ancak, apa yang terjadi? Jamaah di belakang yang ikut sholat melamun banyak. Yang dibaca imam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Makmum di belakang nunggu kapan lah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Makmum kau nengok ke kanan. Ceknya ada warna kuning-kuning, uang masuk, uang keluar, keadaan kas masjid Taqwa tahun 2020. Lah dibaca itu sampai habis. Imam Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata makmum di belakang, apa yang dibaca begitu? Oh ya baju itu hancur. Baju jangan tengok-tengok, culak mata beku. Iya. Jadi kemana pikiran? Sebab kenapa? Emang terlalu panjang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah model sholat awak diri. Awak sholat terbayang kemana-mana. Awak sholat di siku terbayang kemana-mana. Nabi tak dari sholat. Dari senyum awak aja lah beda dengan senyum Nabi. Senyum mak-mak dapat uang. Mak-mak senyum dapat uang. Emak-emak senyum dapat uang ketek. Emak-emak kaget dapat uang banyak. Emak-emak gak suka nengok kawan. Makanya Pak tengoklah emak. Kalau lah berkumpul orang itu ada yang tak suka, tengok mulutnya. Kadang-kadang mata tak, mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah perbedaan. Makanya Nabi itu agung. Nabi itu mulia. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Awak bacalah sama-sama enggak? Kamu biasa ceramah di mana-mana, ngaji bareng-bareng.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Ambo doakan siapa yang baca masuk surga. Amin. Siapa yang tidak baca mendoakan masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Saya ini adalah manusia yang sama dengan kalian. Artinya Nabi awak tu manusia juga sama juga awak punya nafsu. Cuma bedanya Nabi mengendalikan nafsu, awak lope nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kul innama ana basyarum mislukum. Jadi memang wajar Nabi kok memang manusia, tapi manusia mulia. Makanya saya sebut tadi di awal, Nabi tak layak dihina. Siapapun yang menghina Nabi pasti akan terhina. Kenapa Ustaz menyebutkan itu? Akhirnya tengoklah. Ini siapa yang lagi viral? Yang lagi viral ini Bapak Ibu, Presiden Prancis. Siapa nama Ustaz? Emmanuel Macron. Agak payah loh, bacaannya M-A-C-R-O-N. Kalau di siku mercon. Nah itu dia. Cuma enggak mercon bacaannya apa? Karena bahasa Prancis. Kata orang bacaannya Emmanuel Macron. Nah itulah. Apa yang dia lakukan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah, viral di Inggris, ada orang non-Muslim dah membuat gambar Nabi pakai kartun. Leton untuk kartun. Contoh film, apa film kartun yang terkenal dulu? SpongeBob. Ayo SpongeBob. Contoh itulah. Jadi ada orang yang ingin membuat kartun karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang guru, dibunuh dialah orang yang membuat itu karena dia membela Nabi. Datang Presiden Prancis, dia bela yang dibunuh ini dengan menyampaikan bahwa saya akan membuat itu dan melanjutkannya. Karena ini adalah kebebasan berekspresi. Seolah-olah Presiden Prancis ingin menghina Nabi. Makanya dia buat gambar kartun Nabi. Sampai hari itu Bapak Ibu, awak tidak bisa membuat gambar Nabi. Memang ciri-ciri fisik Nabi ada. Di dalam kitab yang saya bawa malam hari ini pun ada. Dalam kitab Wasailul Usul ila Sama'ir Rasul.
ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabahani, tebal kitabnya 400 halaman, ada bagaimana ciri-ciri Nabi. Cuma tak cuma di kartun tuh, gak akan mungkin. Sebab kenapa? Nabi itu orangnya tinggi, tapi gak kelihatan tinggi di antara yang tinggi. Jadi Nabi itu orangnya sedang, punya rambut, rambutnya sedang, putih Nabi, putihnya sedang. Masya Allah. Jadi Nabi orangnya putih, cuma putihnya sedang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang mau bikin gambar Nabi dari kartun. Awak yang ganteng, kalau lah ke kartun Pak, peor. Apalagi Nabi awak yang agung, mau dibuat mereka ke kartun dan ditampilkan mereka. Itu makanya Presiden Turki menyampaikan bahwa saya Presiden Turki menutup dan mengajak seluruh masyarakat Turki untuk memboikot produk Prancis. Makanya saya sampaikan tadi, siapa yang menghina Nabi pasti hina. Nggak zaman kini. Dulu tahun 1989 kembali ke belakang, ada orang namanya Salman Rushdie, orang mana Ustaz? Inggris, tapi keturunan India, menulis buku namanya De Statin Persis, ayat-ayat setan. Apa katanya? Kata dia Nabi Muhammad berzina. Bayangkan keberaniannya. Akhirnya apa yang dilakukan orang? Semua orang demo di seluruh dunia. Di Bangladesh orang demo, di Arab Saudi orang demo, di Kuwait orang demo, di Yordania orang demo, beberapa negara-negara Islam demo. Sebab kenapa? Mengutuk, mengecam, mendoakan supaya mati copet orang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang menghina Nabi Muhammad pasti hina di dunia, hina di akhirat. Makanya awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai umat Islam, di mana-mana ada pernikahan, makanya awak memuji Nabi. Contoh mana Ustaz awak memuji Nabi? Ada nikah, awak baca barzanji, betul? Di sekolah ya ada barzanji. Hah? Ada kok. Kalau anak gadis nikah dibaca nggak barzanji di sini? Pasti dibaca, Pak Imam? Enggak. Oh. Salawat aja. Kalau dulu waktu mau nikah di Tabung Hilir, di Segijang, alhamdulillah. Saya dulu waktu nikah Bapak Ibu dibaca berjanji dari awal sampai akhir. Sampai-sampai ambu dak tunduk. Ambu sebenarnya bukan orang Riau. Saya ini orang Sumatera Utara, tapi bukan pula orang Sumatera Utara. Saya ini sebenarnya orang Jawa Timur, tapi keluarga tak ada di Jawa Timur. Itu masalah. Jadi tidak tuan-tuan menjadi orang Manu gini. Intinya. Karena sebenarnya kalau dari urut-urut ke atas dari Jawa Timur, cuma lah pindah ke Sumatera Utara. Sumatera Utara bukan pula di Medannya, bukan pula di kampung-kampung orang Jawa. Saya tinggal di kota Salak. Di kampung kami lah Salak paling besar. Namanya Salak Sibabua. Dari kota Padang Silimbuan. Disitulah saya dilahirkan. Habis itu awak merantau ke Riau tahun 2010. 2016 alhamdulillah saya nikah dengan orang Riau, orang Ocu Deyen. Ini aku orang Ocu ke elok-elok. Nah, kalau dapet yang eloknya. Kalau tidak dapet yang eloknya, na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah elok. Nah, setelah itu baru pindah ke Pokan. Nah 2019 kemarin aku dapat rezeki diundang di Jakarta. Ngaku diundang di Jakarta? Ada audisi di Indosiar. Ikutlah aku di situ. Alhamdulillah dari awal saya masuk ke Indosiar sebelum bulan suci Ramadan sampai akhir acara di malam takbiran, doa saya cuma satu. Ya Allah, saya berangkat ke Jakarta bukan ambu nak ingin jadi artis. Walaupun kini ambu lah jadi artis. Nah itu sekedar informasi. Nah. Bapak Ibu kalau ambu tak percaya artis, nanti tengok di YouTube. Ustadz Suwandi dan Lesti. Nanti nampak tuh. Nah, mau bercakap-cakap sama ini. Nah. Kamu mak, nak percaya ambu artis? Gimana lah menyebutnya? Pokoknya percaya tak percaya,
Ambo artis ini. Dibandingkan sama orang Kambar, siapa orang Kambar kok? Siapa? Depri. Lah mulai ambo di Jakarta. Ambo sama Inul Daratista, Dewi Persik, lah jumpa dah. Cuma karena Bu Ustaz, ambo nak omong foto. Kalau nengok lah, istighfar jolah. Bakal mau asal nengok, astagfirullah. Nggak begitu Ustaz, karena di belakang kami tinggal, di asrama kami itu, disitulah Studio 6. Semua artis-artis yang ada di Indonesia di situ show. Jadi kalau kami mau masuk ke dalam boleh, cuma ambo yang mikir. Asal masuk hilang bahan, asal masuk hilang bahan. Cak leh dosa masuk. Cuma sekali saya masuk karena penasaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya dibanding Devin lebih artis ambo sebenarnya. Nggak begitu Ustaz. Ambo juara walaupun tidak didukung bupati. Tapi ambo didukung gubernur. Nah itu masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana jadi kita? Sampai baru janji. 2019 sampai saya di Indonesia. Nyampe saya di sana doaku cuma satu. Apa doa saya?